semuanya, sahabat Walhi, kembali lagi bersama kami di podcast Walhi Sumbar, podcast yang berdedikasikan ke lingkungan dan berkelanjutan. Nah, kali ini kita akan membahas lingkungan dari pandangan anak muda, yang mana dapat kalian lihat di sebelah saya sudah ada narasumber. Silakan Bang, perkenalan diri dulu Bang. Halo sebelumnya, nama saya Mufaridi Muhammad. Hari ini saya dapat kesempatan untuk bergabung di podcast Walhi Sumbar bersama Nabila hari ini. Oke, berarti udah kenalan ya? Oke, aku Nadila sebagai moderator seperti biasa guys. Nah, kali ini kita akan membahas lingkungan dari pandangan anak muda. Sebelum itu Bang, ceritain dong Bang, backgroundnya dari mana? Oke, kalau background dari aku sendiri sih, selama ini aku masih berkegiatan di PBHI Sumbar, yaitu Perhimpunan Batu Hukum dan HAM Indonesia Sumatera Barat. Dan kalau masa perkuliahan itu saya dulu jurusan hukum dan sarjana hukum yang fokus ke bidang hukum lingkungan. Itu sih backgroundnya. Fokus ke bidang lingkungan. Ya. Oke, kenapa memilih fokus ke hukum ke bidang lingkungan? Ya sebenarnya itu didapat waktu dalam kelas perkuliahan sih sebenarnya, karena pembahasan mulai dari isu seputar lingkungan itu menurut saya menarik, sehingga waktu akan menjadi tugas akhir saya lebih memilih fokus ke hukum lingkungan sebagai pilihan, karena saya melihat banyak polemik di bidang hukum lingkungan itu sih. Oke, kalau menurut kakak sendiri itu isu lingkungan apa sih yang krusial yang saat ini terjadi di Sumatera Barat? Kita langsung masuk ke inti ya. Iya, langsung ke poin aja. Menarik nih pertanyaannya. Seperti yang terbaru ini Nadila. Di Sumbar itu terjadi bencana lahar dingin dan banjir di beberapa kabupaten. Itu di Agam, 50 Kota dan Tanah Datar, termasuk juga Karena Panjang. Nah, sebagian orang mungkin itu menganggap bencana alam. Nah, tapi kalau di pandangan kita bisa melihat itu seperti ada kejanggalan, seperti lebih tepatnya itu sebagai bencana ekologis kalau kita mengatakan itu. Emangnya bencana ekologis itu apa Bang? Nah, kita simpelnya bencana ekologis ini seperti adanya kelalaian dari manusianya, dari tangan manusianya, sehingga mengakibatkan mungkin memang bencana alam itu akan terus ada gitu. Misalkan kayak kemarin itu intensitas hujan tinggi gitu. Nah itu kan ada indikasi atau akan adanya ancaman banjir, tapi karena ada kesalahan manusia di situ, ada campur tangan manusia seperti merusak hutan, maka bencana itu tidak dikategorikan lagi bencana alam, tapi sudah kelalaian manusia, akibat kelalaian manusia gitu. Jadi ada campur tangan manusia situ yang mengakibatkan bencana itu memiliki impact yang lebih besar di masyarakat gitu. Oh, jadi sebenarnya bencana itu sebenarnya udah bisa kayak dimitigasi gitu ya, bukan tok dari alam itu aja. Oke. Sih. Nah, lalu menurut Abang nih bagaimana pandangan Abang terhadap anak muda memandang lingkungan sekarang? Anak muda ya. Pikir kita. Kalau pribadi, kita kan hari ini pribadi kita seperti Nadila dan saya itu kita melek nih misalkan dengan lingkungan, dan kita berada di line itu ibaratnya kan, berada di lingkaran orang-orang yang peduli terhadap lingkungan. Nah, ini kan pertanyaannya bagaimana hari ini anak muda, berarti skopnya ini lebih luas lagi gitu loh. Nah, kalau skop lebih luas, tentu banyak juga anak muda yang skeptis tentang lingkungan, banyak yang belum sadar bagaimana cara menjaga lingkungan, mulai dari hal kecil pun. Nah, kalau saya rasa pandangan anak muda tentang lingkungan itu beragam, ada yang skeptis, ada yang memang sudah menyadari pentingnya menjaga lingkungan, seperti salah satu contohnya ketika kita untuk minum aja lah sepertinya. Kalau kita misalkan nggak ada gelas di luar, kita haus mau minum, nah kebanyakan anak muda hari ini itu malas, pengennya instan. Jadi datang ke warung beli minuman dengan merek-merek beragam itu, nah setelah minum pasti botolnya dibuang sembarangan. Nah itu salah satu contoh. Padahal kan kita bisa menjaga lingkungan dengan hal-hal kecil seperti itu, seperti membawa botol minum sendiri. Gitu. Di banyak pandangan anak muda tentang lingkungan itu.
Dan waktunya kembali ke bencana sumber yang kemarin Bang, kan viral di mana-mana gitu, viral kan. Terus saya juga sempat buka Twitter, ada di salah satu akun Face Padang Face itu katanya itulah sumber bencana soalnya ada tol. Nah, pandangan Abang terhadap postingan atau komentar-komentar nyeleneh kayak gitu. Sebenarnya ada juga sih untungnya bencana kemarin itu bagi orang-orang yang pro terhadap tol. Kalau menurut kami gitu. Karena gimana? Kenapa bisa hal itu saya sebut keuntungan bagi orang yang pro terhadap tol? Karena ini seperti yang disampaikan oleh Nadila barusan, ini menjadi alasan bagi mereka kita harus butuh tol. Kan kemarin jalan di Padang ke Bukit Tinggi putus. Nah, akhirnya menghambat mobilitas baik itu perdagangan, mobilitas massa dari Padang ke Bukit Tinggi menghambat gitu kan. Nah, inilah kesempatan bagi mereka orang-orang yang pro terhadap tol atau yang berkepentingan di sana untuk menyisipkan isu-isu tol itu. Sebenarnya kan kalau kita atau setuju pada tol atau jalur trans itu, maka itu akan memberikan efek yang lebih berbahaya lagi bagi lingkungan. Kan bencana ekologis yang terjadi hari ini itu salah satu alasannya itu kan terjadinya perusakan hutan. Belum lagi di masalah ludasnya yang membuat hutan itu semakin kacau. Tentu kalau kita realisasikan tol di Sumatera Barat itu akan membabat banyak hutan, membabat, dan justru itu akan mengakibatkan kerusakan lingkungan lebih parah lagi. Belum lagi kita berhubungan dengan atau membicarakan soal mitigasinya nanti pasca tol itu dibangun. Jadi saya rasa apa yang terjadi bencana kemarin itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk menghalalkan tol itu di Sumatera Barat, karena masih banyak hal lain yang harus dikaji sih. Gitu. Nah, menurut Abang nih seberapa penting sih kayak kita itu mengetahui kawasan-kawasan ini, kawasan ini harus dilindungi atau nggak boleh dibangun misalnya kayak kemarin tuh kan ada sempat suatu objek yang viral karena di Sumatera Barat ini ada bencana ekologi dan objek tersebut rusak dan ternyata kan udah lama nah jadi seberapa penting sih pengetahuan kita itu terhadap kawasan-kawasan tertentu gitu loh. Oke, sebenarnya kan kalau kita bicara undang-undangnya terlalu jauh ya, tapi kita bisa melihat dari sisi yang lebih simpel dulu. Contohnya gini, kalau ada bangunan yang berdekatan dengan aliran sungai, maka itu kita bisa ukur. Ada ketentuannya, misalkan berapa meter bangunan tersebut harus jauh atau berjarak dari daerah aliran sungai. Nah, bangunan yang dilakukan kemarin itu kan dia sangat dekat dengan das, sehingga izinnya itu dipermasalahkan, tapi mereka tetap bangun. Nah, akhirnya bangunan tersebut hilang kan kemarin ketika terjadi banjir. Nah, inilah yang kita cemaskan sebenarnya dengan bangunan yang berada di daerah das. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau ingin kita melihat, mana sih kawasan yang daerah yang masuk kawasan hutan taman nasional, mana sih daerah yang masuk ke dalam hutan lingkungan, hutan lindung, cagar alam dan lain sebagainya. Kita itu bisa membuka peta konservasi atau peta kawasan yang disediakan oleh Dinas Kehutanan contohnya. Atau juga banyak kok di internet sekarang kita juga bisa akses peta-peta kawasan yang hari ini bisa kita akses di mana saja gitu. Jadi nggak ada alasan untuk melek terhadap kawasan. Kayak di RT RW kita bisa open access ya. RT RW itu. Di daerah kan juga banyak tuh beberapa RT RW yang sudah ditetapkan pembangunan daerahnya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui bahwa sebenarnya kayak kejadian yang kemarin itu sudah memang tempatnya lalu air gitu ya. Benar. Ya sebenarnya, tapi karena ada mungkin beberapa hal yang terjadi di balik itu, makanya ya alam lah yang menggambarkan kepada kita sekarang bahwa ini kawasan aku. Ya, sebenarnya sih kan kalau air ini kan dia mengikuti dari yang tinggi ke rendah. Dia mengalir dari daratan tinggi ke rendah. Nah, tidak mungkin rasanya ketika air itu besar dia tidak melalui jalur yang sebelumnya dia pernah lalui. Artinya kan di situ memang spot atau kawasan rendah yang dulunya dilalui air. Historis ya Bang? Ya, jalur historisnya kan. Jadi ketika orang mengatakan ini karena curah hujan yang terlalu tinggi, bukan sebenarnya, mitigasi kita aja yang lemah sebenarnya.
Jadi kalau kejadian banjir jangan salahkan hujan terus Ya, guys. kasihan juga kan. Iya, kasihan Kesel loh kan, hujannya hujan, ya. hujan. Jadi kita harus perhatiin juga yang menerima air tersebut, dataran tersebut, apakah masih bagus atau masih enggak, hutannya masih ada atau enggak. Ya. Ntar kalau nggak hujan salah, hujan juga salah. Iya, benar. Kasihan juga, kan? jadi hujan guys, malakama. Oke. Jadi seperti Iya. itu. Nah, terus menurut kakak itu mengenai kebijakan dan peran pemerintah nih, kan backgroundnya dari hukum ya guys ya. Ya. Nah, jadi kita Kita tanya bicara juga, kebijakan. jadi mengenai kebijakan pemerintah yang terkait lingkungan gitu. Oke, kalau secara keseluruhan itu kan banyak gitu. Tapi kita berkaca dari kejadian kemarin gitu. Nah, sebenarnya ada kebijakan pemerintah itu seperti kayak RT RW di Tanah Datar itu kan. RT RW di Tanah Datar itu kan sudah disahkan dari tahun sekian ke tahun sekian misalkan. Nah, ada tuh regulasinya. Tapi kenapa sih masih ada pihak-pihak yang bandel, bisa katakan bandel, mereka melanggar itu RT RW sehingga objek atau bangunan yang mereka dirikan itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, itu salah satunya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu, kadang pemerintah sudah membuat regulasi, tapi di sana malah terdapat pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan rusaknya lingkungan. Gitu. Sama halnya juga dengan kalau kita bicara kebijakan secara umum tentang hutanan, itu sudah banyak kok regulasinya dan malahan ancaman-ancaman, kemudian larangan-larangan yang dimuat di dalam undang-undang itu sudah jelas dan cukup jelas malahan. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang pemerintah kita nggak bisa tutupi. Pemerintah sering lalai di situ, gitu kan, dalam pelaksanaannya. Kemudian juga masalah banjir kemarin. Sebenarnya kita memiliki upaya mitigasi sih sebelum bencana itu terjadi, seperti penerapan rambu-rambu kemana masyarakat harus mengungsi atau daerah mana yang lebih aman. Itu kan sebenarnya sudah ada regulasinya, tapi tidak dilaksanakan oleh yang memiliki kewenangan. Itu sih, kalau regulasi sih nggak ada sih regulasi tentang lingkungan yang belum diatur. Semuanya sudah ada, perangkat-perangkat hukumnya sudah ada semua, tapi pelaksanaan kita bermasalah di pelaksanaan sih sebenarnya. Kalau kita lihat dari kacamata muda sekarang. Berarti kayak sebenarnya udah ada yang ngatur dan kebijakannya udah jelas, tapi pelaksanaannya. Ya, pelaksanaan. Kok bisa? Coba. Nah, itu pertanyaannya lagi. Sebenarnya bukan saya yang menjawab. Kalau ditanya kok bisa, ya kita tanyakan kepada orang yang berkaitan langsung sih. Oke. Kita kalau bisa kita hadirkan gubernur ke sini biar dia yang menjawab gitu kan. Oke. Semakin panas nih bang, boleh diminum dulu Oke, bang? ini boleh diminum ya? Boleh diminum dong. Ini apa nih, Nat? Ini itu adalah sirup pala guys. Jadi ini nih Oh, dibuat dari gitu. daging pala. Tahu kan tong pala? Tahu. Nah, Ini kan bisa diminum. Diminum. Jadi kan biasanya yang dipakai buat masak kan bijinya, Iya, iya. dagingnya nggak pakai gitu. Nah, jadi ada salah satu inovasi dari masyarakat di Kapujan di pesisir barat itu berinovasi membuat palanya ini menjadi lebih bernilai. Selain enak, dia ini berkhasiat juga guys. Jadi ini rasanya manis atau pahit? Rasanya manis, namun ada hangat-hangatnya dikit bang. Oh, lebih ke herbal gitu ya? Iya. Mantap. Mantap. Nah, ini juga salah satu upaya bagaimana cara kita untuk terus kayak yang sebelumnya daging pala itu mubazir ya guys ya, terbuang dan akhirnya bisa termanfaatkan dan bernilai jual. Ini juga sudah banyak dijual ke luar daerah. Dan bagi teman-teman yang ingin juga mencoba sirup pala, silahkan kunjungi di Kadaiwali Sumbar. Boleh nih. Boleh. Ini kayaknya suatu hal yang baru ini gitu. Iya, karena di Wali Sumber ini kita tidak hanya ada sirup pala, kita juga ada teh bunga telang. Oh iya. Nah, ini diproduksi juga oleh masyarakat, jadi kita sangat support UMKM. Ya, support UMKM. Ya, dan ini juga ada serundeng pisang. Jadi ini juga masyarakat yang bikin guys. Jadi bagi kalian yang ingin support UMKM, jangan lupa kunjungi di Kadaiwali Sumbar. Cocok. Enak. Enak banget. Bagi makan pakai nasi hangat dan minumnya sirup pala. Sirup pala biar sehat terus. Iya benar banget, sehat terus.
gimana pandangan Abang terhadap tantangan kita terhadap anak muda? Karena ada komentar aku pernah baca survei bahwa orang Indonesia itu dia termasuk yang enggak paling takut terhadap bencana lingkungan. Iya, itu miris sih. Hmm. Jadi gini, sebenarnya kita anak muda ini banyak kok yang melek. Nah, kita bisa lihat tuh di platform media-media sekarang, kayak Instagram, TikTok, kemudian di Snapchat pribadi kayak di WhatsApp. Itu mereka banyak kok yang up keseharian mereka, gimana cara mereka jaga lingkungan. Tapi tentu banyak juga yang skeptis, banyak juga yang nggak peduli gitu. Nah, jadi kalau kita bahas itu sih, kayaknya kita harus tanyakan satu persatu juga nggak mungkin. Nah, tapi kita bisa bahas itu secara keseluruhan ke kampanye ya. Gitu. Gimana sih kita yang melek tentang upaya menjaga lingkungan bisa mempengaruhi atau mengajak teman-teman yang lain yang mungkin belum peduli tentang lingkungan untuk mulai berangsur-angsur peduli dengan hal-hal kecil aja. Jadi sesederhana bawa tumbler atau kayak bawa tote bag itu sudah mencerminkan kita mencintai lingkungan seperti itu. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk harus apa gitu kayak harus yang global ya enggak harus gitu. Menanam hutan itu mungkin benar, ada benar juga, tapi enggak semua orang bisa. Enggak semua orang bisa. Iya. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Sesederhana jalan kaki, guys. Ya, selain menyehatkan, itu juga mencintai lingkungan. Mengurangi emisi karbon. Iya, naik transportasi umum juga. Ya. Jadi selagi ada, lakukan itu. Nah, gimana pandangan Abang nih ya, sebagai orang yang sudah punya pengalaman di lingkungan terhadap lingkungan di Sumatera Barat hari ini? Ya, dari pengalaman aku sih, lingkungan Sumbar seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, mulai dari kebencanaannya, mulai dari kawasan hutannya. Oh ya, kita juga perlu bahas kawasan hutan. Di Sumbar itu, kawasan Sumatera Barat itu dilalui oleh yang namanya Bukit Barisan. Nah, di dalam itu juga terdapat Taman Nasional Kerinci Seblat di dalam Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau nggak salah, Taman Nasional Kerinci Seblat itu yang wilayahnya paling luas itu berada di Sumatera Barat. Nah, kondisi lingkungannya sama-sama kita tahu, sebelum banjir lahar dingin dan bandang kemarin terjadi di tanah datar, itu sebelumnya juga terjadi di pesisir selatan. Nah, dulu pesisir selatan itu berdekatan dengan pantai dan juga perbukitan. Nah, ada hal menarik tuh, Nat. Apa tuh, Bang? Yang menariknya, setelah banjir di pesisir selatan kemarin, itu banyak bonggol-bonggol atau akar-akar kayu yang keluar menghantam pemukiman masyarakat. Ngeri nggak tuh? Berarti bekas penebangan? Ya, benar kan? Benar. Jadi ketika banjir selesai, banyak kayu-kayu gondongan, kemudian bonggol-bonggol kayu yang besar itu masuk pemukiman masyarakat. Nah, artinya di pesisir selatan yang kawasan hutan termasuk Taman Nasional juga Bukit Barisan itu sedang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi penebangan liar di kawasan hutan sehingga mengakibatkan daerah aliran sungai atau daerah hulu sungai itu rusak sehingga tidak ada lagi serapan air. Nah, itu kalau di masalah kehutanannya yang kami sorot. Kemudian Sumatera Barat itu dia ada beberapa wilayah kepulauan. Kayak salah satunya di Mentawai gitu. Nah, jadi di Mentawai itu mungkin belum banyak orang yang tahu bahwasanya di Mentawai itu ada namanya primata endemik. Nah, apa tuh, Bang? Jadi di Mentawai ada beberapa primata endemik, 4 kalau nggak salah itu, Bilau, Joja, Bokoi sama Simokobu. Ada lagi 2 spesies subspesies yang belum diketahui. Nah, itu sekarang situasinya berada dalam ancaman kepunahan. Kepunahan. Jadi situasi lingkungan di Sumbar itu kompleks, mulai dari hutannya, aliran sungainya, kemudian hewan endemiknya itu berada dalam ancaman bahaya jika kita nggak segera menyelamatkan sektor-sektor tersebut atau aspek-aspek lain yang mungkin nanti akan mendatangkan bencana bagi Provinsi Sumatera Barat. Itu sih. Wow, kompleks ya guys, dari hutan, biodiversitinya, bencananya, Sumbar ini kompleks. Ya, sebenarnya kita kan memiliki sumber daya alam yang luar biasa sebenarnya, yang mumpuni. Cuman satu persatu
sumber daya alam atau keunggulan kita itu perlahan-perlahan sih mulai habis, mulai direnggut oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Wah, ini parah nih. Sebagai anak muda berarti kita harus bisa kayak membatasi. Nah, Jadi yang iya, misalnya kayak masih ada yang merusak, kita harus jadi rantai pemutus ya Bang. Nah, benar. Iya. Paling tidak kita harus jadi orang yang melaporkan bagaimana caranya perbuatan-perbuatan tersebut bisa kita expose dan menjadi salah satu ketakutan bagi orang yang melakukan pelanggaran tersebut agar mereka lebih berhati-hati dan berhenti secara perlahan untuk melakukan kerusakan lingkungan. Bener Salah banget. satunya melalui kampanye digital. Kampanye digital bagi yang kan kita nih sekarang yang anak muda nih banyak yang FOMO Nah, ya Bang. benar. Jadi FOMO kita concern tuh gitu harus kan. dimanfaatkan dengan hal yang Iya, positif. benar. Satunya FOMO membagikan isu-isu lingkungan. Iya. Luar keren. Nah, oh ya Bang, kan bentar lagi Sumbar lagi. Sumbar akan Sumbar. melaksanakan pilkada. Nah, ini agak gimana nih pertanyaannya? Jadi apa mengadakan pilkada? Jadi kemarin itu ada sebuah gerakan yang mana kan sebelum pilkada itu ada yang kampanye-kampanye. Ya, yang nempel-nempel spanduk. Ya, nempel-nempel Ya. spanduk gitu. Kalau di pohon-pohon tuh gimana tuh Bang? Ya, sebenarnya miris sih, karena calon-calon gubernur Sumatera Barat yang katanya berpendidikan dan luar biasa malah merusak lingkungan tanpa mereka sadari gitu. Akhirnya kan mereka pasang poster-poster baliho mereka di pohon, mereka secara nggak langsung nggak paham tentang konsep menjaga lingkungan. Mereka nggak tahu kalau pohon juga bisa merasakan sakit ketika dipaku, ketika dijadikan sebagai tonggak atau tiang banner untuk wajah mereka gitu kan. Jadi sebenarnya miris sih, dan anak muda seharusnya mengomentari hal itu dan menyorot hal itu gitu. Karena dari hal yang sepele kayak sederhananya beliau belum menjadi pemimpin. Ya, beliau belum jadi pemimpin tapi beliau sudah kelihatan tidak paham tentang lingkungan dan malah ikut berusak dalam kontestasi pilkada. Iya. Padahal pohon itu kan sebagaimana yang kita ketahui dari dulu ya guys ya, sebagai menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Ya. Kalau pohonnya rusak, otomatis oksigennya juga rusak. Kita juga kesulitan untuk mendapatkan oksigen, rebutan dong kita jadi sama benar. orang lain. Karena kalau pohon itu kan ketika mereka rusak atau mereka dipaku itu mereka akan mengalami yang namanya penyakit, dan untuk memperbaiki itu sangat membutuhkan waktu yang panjang bagi satu pohon untuk memperbaiki luka yang ada di batang pohonnya itu. Jadi bayangkan berapa banyak pohon yang di Kota Padang aja deh, berapa banyak pohon di Kota Padang yang udah dipaku sama pihak-pihak yang gak bertanggung jawab untuk kampanye. Berarti lebih baik nggak dipaku daripada kayak memulihkan rasa sakit ya. Nah, gitu kayaknya. Karena kan kalau kampanye sebenarnya kan memang ada aturan, nggak boleh di pohon, dan seharusnya memang disiapkan bingkai sih lebih amannya, dari kayu gitu kan buat dipasang di pinggir jalan, nggak apa-apa sih di tempat-tempat yang dibolehkan, tapi jangan di pohon gitu. Itu kayak cuma modal paku doang. Iya. Ya, guys. Kayak bahaya banget gitu. Belum lagi untuk pengendara, kalau lepas gimana? Oh iya kan kemarin juga sempat waktu pilpres juga Iya, ada kejadian ya Bang. kejadian lepas akhirnya menyebabkan kecelakaan. Iya bahaya banget. Iya benar Bang. Nah harapan untuk pemimpin kedepannya bagi Sumbar. Wah, ini Dan kayaknya- kriteria bagi kita anak muda kan gitu. Jadi spill dong kriteria pemimpin yang gimana sesuai dengan idaman kami anak muda gitu. Iya, sebenarnya sih pemimpin itu simpel sih. Dia harus merangkul segala kalangan, baik kami yang anak muda yang cinta lingkungan atau memiliki passion di bidang lingkungan, juga di bidang-bidang lain. Sebenarnya sosok pemimpin yang didamkan itu yang merangkul semua kalangan. Nah, tapi dari beberapa calon yang hari ini maju, kayaknya belum ada. Kenapa? Karena masih melakukan kampanye dengan merusak lingkungan dengan memasang banner di pohon-pohon. Kayaknya Berarti masih red flag ya Bang? ya, kayaknya itu masih pemimpin yang belum paham tentang bagaimana menjaga lingkungan. Sesederhana itu Iya. guys.
Nah, tadi kan harapan anak muda terhadap pemimpin nih Bang. Kalau harapan Abang terhadap anak muda, bagi yang kita semua ini gimana Bang? Ya harapannya sih ini pribadi ya, berarti pandangan pribadi ya. Kalau pandangan pribadi saya, eh, anak muda yang menjadi generasi penerus tentu juga nanti akan mendapatkan hasil dari apa yang ditinggalkan oleh para orang tua kita yang hari ini memimpin. Gitu. Kalau hari ini lingkungannya sudah rusak, berarti kita besok harus siap terima dengan lingkungan yang sudah tidak bagus lagi. Nanti mungkin kita pergi ke hutan untuk tamasya atau segala macam berlibur, mungkin kita nggak dapat situasi yang menyenangkan, yang hutannya masih asli, itu mungkin kita nggak dapat lagi. Jadi pesan untuk anak muda, mulai dari hari ini kita harus sadar, dan kita harus mulai sadar tentang peran penting kita menjaga lingkungan. Nah, sekali lagi saya bilang, dimulai dari hal-hal kecil, dari sampah kita masing-masing. Kita harus bertanggung jawab dengan sampah kita masing-masing sebelum kita membuat gerakan yang lebih besar. Oke. Nah, Oke guys, jadi kita semua sudah berada di penghujung acara dan sekali lagi aku ingin mengucapkan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Hari Lingkungan Hidup Sedunia guys. Dan closing statementnya dong dari Bang Farid itu apa? Oke, closing statementnya gimana ya? Bingung juga. Karena closing statement ini kayaknya kita nggak bakal ketemu lagi. Oh iya. Tapi yang menarik dari aku closing statement itu yang hari ini jadi kepikiran sih, closing statementnya itu gini. Mulailah dari kita untuk sekitar dan untuk Indonesia. Wih deh. Keren guys. Jadi guys, kita sebagai anak muda, meskipun penonton ini ada yang udah nggak muda lagi atau apalah semuanya kita gitu kan. Jadi kita harus wajib menjaga lingkungan ini guys, karena lingkungan ini dia bisa tanpa ada kita, tapi kita nggak bisa tanpa ada lingkungan. Itu yang paling penting yang harus kita sadari gitu guys. Jadi jangan semena-mena tuh merusak pohon, buang sampah sembarangan dan segala macamnya. Jadi mari sama-sama kita jaga lingkungan untuk lingkungan kedepannya yang lebih adil dan lestari. Salam adil dan lestari. Salam adil dan lestari.